Alright, so ini yang ketiga. Saya akan segera panggil speaker kita yang berikutnya, Ibu Mas Sani Audrey. Ya. Ya, beliau juga satu wanita yang luar biasa. Mbak Sani, apa kabar? Kabar baik. Apa kabar, Coach? Luar biasa, luar biasa. Thank you. Baru pulang dari Jogja kayaknya nih ya. Wah, untuk Bara Coaching, saya khusus harus pulang segera ke Surabaya. Kemarin sampai dini hari, pagi-pagi persiapan dulu. Sempat dengerin Mbak Yunita tadi, jangan-jangan memang satu kampus ya, Mbak? Katanya saya mirip sama teman satu kampusnya katanya. Bisa jadi justru ketemu di sini lagi nanti ya. Dan suami saya ini kerja di oil and gas sebelumnya, Coach Hans. Jadi siapa tahu dulu pernah kenal. Wow. Nanti kapan-kapan harus disambungin di platform yang berbeda sama Mbak Yunita. Benar. Kita akan ada speakers club, nanti kita kumpul sama-sama ya. Oh iya. Oke, Mbak Sani, thank you atas waktunya. Terima kasih udah dikebut balik dari Jogja gitu ya. Mudah-mudahan nggak kebanyakan makan gudeg di sana. Belum makan, nggak sempat, tapi sudah bungkus. Sudah dibawa ke Surabaya, nanti siang baru dicobain. Boleh share sama kita, sekaligus juga supaya dapat gambaran tentang industri yang Mbak Sani tekunin. Apa yang dilakukan di Jogja kemarin? Oh, kemarin saya short visit karena situasi pandemi sejak Maret, kita memutuskan untuk tidak ada karyawan yang ada di kantor, karena kan kami ini majority karyawan itu usianya sangat muda dan sangat aktif, sehingga saya dari awal pemerintah menyatakan darurat, saya menyebar semua karyawan kita bekerja di rumah masing-masing. Toh kami sebenarnya sudah terbiasa juga melakukan itu, karena di BL ini kan kami adakan di 30 kota di Indonesia, kami terbiasa tim kita ada di 30 titik di Indonesia, dan kami komunikasinya juga lewat online. Jadi saat memutuskan WFH, tidak sepenuhnya sama, tapi setidaknya kami bersyukur kami sudah terbiasa dengan langkah-langkah itu gitu. Nah, karena ada pandemi ini, jadi saya tidak cukup banyak traveling, padahal kami punya kantor juga di Jakarta, base kami di Surabaya, headquarter, tapi kami juga punya sekolah basket yang tempatnya ada di Yogyakarta. Jadi, mungkin ceritanya akan berbeda dengan dua speaker yang sebelumnya, Coach Hans. Jadi, sebelum saya cerita tentang DBL, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bermain-main, saya mau minta tolong tim Bara Coaching untuk puterin video singkat aja tentang DBL. Boleh. Mbak Anissa, tolong dibantu. Oke, good. Harusnya sudah ada sih. Ya, jadi Mbak Sani ini atau Bu Mas Sani adalah dari PT DBL Indonesia, teman-teman, deteksi basketball ya, DBL ya. Jadi kalau saya bilangnya event organizer, tapi beliau bilangnya bukan IO. Jadi nanti kita lihat ini apa gitu ya. Nah, oke, silakan. Jadi pelaksana liga tapi bukan event organizer. Nah, apa bedanya nanti kita explore dari Bu Mas Sani ya. Silakan Mbak Anissa.
Ya, itu hasil main-mainnya kita, Mas. Wah, enak ya kerja main-main terus ya kalau gitu ya. Saya mulai bersama Mas Hasrul mengembangkan liga ini, bukan event organizer, itu tahun 2004. Jadi bayangkan saya dulu kenal Mas Hasrul umur 19 tahun, sekarang saya nggak mau nyebut umur saya berapa, tapi saya berkembang bersama membesarnya sebuah perusahaan olahraga, sports, media, dan entertainment kami menyebutnya, berkembang dari satu kota ke 30 kota hingga akhirnya sekarang juga menelurkan beberapa pilar-pilar lain termasuk mengambil alih Persebaya, di mana Persebaya ini 70% adalah milik PT DB Indonesia, 30% masih ada stakeholder lain yang memang terlibat di sana dan sudah sangat mendarah daging dengan Persebaya, dan kita memang ingin komit di sana. Cuman hari ini saya kalau boleh tidak bicara tentang Persebaya, tapi bicara tentang DBL Indonesia sebagai sebuah perusahaan dan bagaimana kami dulu memulai dari 5 orang, berkembang ke 11 orang, sempat 11-11-nya keluar semua, lalu kembali lagi punya 11 orang, lalu menjadi 20 orang, berkembang lagi 100 orang, lalu ke 300 orang, dan sekarang total ada 1.500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang bekerja fokus untuk pengembangan platform anak muda di Indonesia. Jadi kalau boleh cerita bahwa saya senang banget diajak Bara Coaching untuk bicara tentang topik leadership out of the box, karena industri yang kami pilih ini adalah industri yang dianggap tidak aman buat para pebisnis, mungkin industri yang tidak seksi, industri yang tidak mendatangkan rupiah mungkin bagi banyak orang, tapi kami melihat kami memakai kacamata yang berbeda. Kami melihat bahwa industri ini adalah industri yang besar. This is a sleeping giant. Orang begitu dia akan bangun, giant itu adalah besar. Giant bukan ada dari dulu yang kecil adalah Suneo, bukan giant ya. Kalau nonton film Doraemon. Jadi kenapa out of the box itu menarik? Karena di Indonesia tidak ada contoh dari perusahaan ini. Kita tidak punya benchmark. Bahkan di dunia pun kita tidak punya contoh utuh sebuah liga pelajar basket terbesar di Indonesia. Setiap tahun terikat pada 40.000 pemain di seluruh Indonesia, punya 1,5 juta anak muda yang terlibat, baik menonton, menjadi panitia, dan nonton live streaming, dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita terus menguatkan engagement kita, yang ujungnya sebenarnya bukan eventnya adalah poin utama kita, tapi bagaimana kita itu, ini agak klise, tapi kita melihat bahwa platform kita ini menjadi sebuah proses pengembangan karakter anak muda melalui perusahaan kita, sehingga memang tidak ada contoh utuh. Bahkan kita ini tidak pergi ke Amerika pun kita nggak punya contoh yang utuh gitu. Kita ke Australia pun kita nggak punya contoh yang utuh. Tapi kita harus making in our own every pieces yang kita temukan di seluruh dunia, yang kita combine jadi satu, kita buat puzzle-nya, dan itu yang kita terapkan di perusahaan kita. Dan bisa kebayang ya Coach Hans, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, sesuatu yang terlihat bukan relate ya, tidak kepikir sama banyak orang, tapi ini terus membesar dan dikerjakan dengan anak-anak muda yang secara data usia karyawan kita itu 60% 25 tahun ke bawah, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, 30% itu 27-28, sisanya itu 10%, nggak sampai 10% tuh 35 ke bawah, dan 1%-nya itu yang saya, teman-teman, dan lain sebagainya. Tapi saya belum 4 ya, saya masih milenial. Jadi masih relate saya sama teman-teman.
Oke Gitu Mbak tuh. Sani, jadi setidaknya ada 3 hal yang out of the box ya. Satu, industri olahraga yang out of the box ya. Banyak orang bilang kalau bikin event organizer tadi, bukan bukan bisnis, itu mau nggak mau mesti pakai dana sponsor lah, nggak ada duitnya dan seterusnya. Tapi ternyata DBL Indonesia membuktikan bahwa itu nggak benar ya. Kedua adalah tidak ada contohnya. Jadi orang kalau berbisnis mesti ada contohnya. Ternyata ini nggak ada contohnya pun bisa melakukan sesuatu. Dan out of the box yang ketiga adalah bekerja dengan 60% lebih anak muda ya di bawah usia 25 tahun yang katanya nggak serius lah, belum punya pandangan hidup, bla 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 bla, banyak yang dikeluhkan. Ternyata makin membesar juga. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini, setidaknya dalam waktu 10 menit pertama nih kita sudah mendengar 3 hal yang out of the box, dan mari kita explore lebih lanjut lagi. Mari berhenti membuat alasan bahwa yang ini nggak bisa, yang itu nggak bisa. Ini dibuktikan. Oke, Mbak Sani, silakan. Iya, jadi saya mungkin hari ini pengen ngobrolin sederhana-sederhana aja, Coach. Bagaimana kita sebagai leaders bisa mengolah sebuah tim. Saya itu sangat suka mengaktifkan sebuah kelompok anak-anak muda menjadi anak-anak yang efektif dan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu tidak hanya produk, tapi idea. Dan itu kalau dilihat dari DBL selama ini, kami menjalani semua idea itu dengan segala keterbatasan. Kami tidak diberikan banyak fasilitas yang mewah sebenarnya dalam semua ide-ide yang harus kami kelola. Contohnya ketika kami dulu mengambil alih liga profesional, nah ini agak lucu juga. Jadi kami itu mengembangkan DBL dari tahun 2004, berkembang terus, bertambah menjadi 20, terakhir di awal itu adalah 11 kota di Indonesia. Kami mendapati situasi di mana liga profesional Indonesia itu mengalami bangkrut. Sehingga mereka harus meminta bantuan DBL Indonesia untuk menghidupkan kembali dan menyelamatkan saat itu. Kami sempat menyatakan tidak karena kami hanya fokus ke anak muda, tapi singkat cerita akhirnya kami memilih untuk menyelamatkan liga profesional itu. Dan perbedaannya begini, Coach. Kami ini adalah perusahaan main-main biar seru ya, tapi dikelola dengan serius. Dan kami itu dari awal sangat punya prinsip tidak menerima sponsor rokok karena kami berada di industri olahraga ya. Buat kami sebenarnya itu tidak cukup tidak cukup relate gitu. Sehingga kami memutuskan hal tersebut. Dan ketika mengambil alih liga profesional yang mana industri olahraga ini sangat mendapatkan bantuan luar biasa dari perusahaan-perusahaan rokok, mulai bulu tangkis, basket juga saat itu juga kuat dengan rokok. Kami dengan prinsip kami tidak menerima sponsor rokok itu tidak mudah, sehingga kami harus membangun lagi sebuah sistem sponsorship yang berbeda dengan segala keterbatasannya, dan kami harus membuat sebuah liga profesional yang harus tampak mewah. Kebayang ya, liga profesional tentunya harus lebih jadi show, lebih jadi panggung utama di negara kita gitu. Dengan segala keterbatasannya, dengan segala budget yang tidak mewah itu, kami ditantang untuk bisa keluar dari situasi dan menghasilkan pemikiran-pemikiran di luar apa ya mungkin orang biasa pikirkan. Nah, cuman dari sini saya perlu sedikit bercerita bahwa untuk mengelola anak-anak yang saya selama ini bersama-sama adalah sesuatu yang tidak mudah. Jadi kalau banyak orang mengatakan bahwa oh kita harus berpikir kreatif, oh kita jadi tim itu harus aktif dong. Kalau kita dalam meeting kita selalu nodong anak buah kita untuk ayo kamu harus menghasilkan ide kreatif. Yang perlu saya katakan, ide kreatif itu nggak mudah. Berpikir kreatif itu tidak semudah kita mengatakan bahwa ayo kamu harus mengeluarkan ide kreatif, ayo kamu harus mengeksekusi sebuah ide kreatif. Ide kreatif itu nggak mudah, ide kreatif itu susah. Saya harus katakan bahwa ide kreatif itu susah. Ide kreatif itu harus mengalami sebuah proses, harus ada fase-fase yang ditentukan, ada kesalahan yang akan kita jalani juga di situ, ada
apa ya, trial and error juga dalam sebuah proses itu. Jadi untuk bisa menghasilkan sebuah ide kreatif, ya sorry itu saya memang tidak mudah. Nah, kadang-kadang orang berpikirnya sebaliknya ya Coach ya. Kadang ekspektasi pemimpin itu mengatakan bahwa gimana caranya kita bisa berpikir out of the box. No, it's not easy gitu. Dan saya menjalani selama mengelola DBL Indonesia, walaupun kita mengemasnya itu bermain-main, itu tidak pernah sebuah perjalanan yang mudah buat saya. Tapi itu perjalanan yang menyenangkan buat saya. Jadi mengelola berapapun jumlah orang di bawah kita itu akan bergantung pada bagaimana mindset kita sebagai pemimpin untuk mengaktifkan tim kita bisa berpikir secara out of the box. Dan apa sih cara berpikir out of the box? Yang saya perlu share adalah berpikir out of the box itu bukan mencari jawaban benar atau salah. Berpikir out of the box itu bukan mencari jawaban yang tepat, tapi berpikir out of the box itu berpikir untuk mencari opsi atau alternatif yang kita bisa pilih, yang kita bisa coba, yang kita bisa kembangkan sesuai dengan pemikiran awal kita gitu. Dan yang saya pengen cerita adalah saya berkembang bersama DBL ini. Saya termasuk beruntung karena saya selama dari 2004 ya, saya bergabung 2001, 19 tahun saya bertumbuh bersama tim itu, mengalami banyak sekali trial and error, juga mengalami banyak kesalahan, banyak keberhasilan, dan kesalahan-kesalahan itu buat saya adalah sesuatu yang saya sudah expect, dan sebagai pemimpin kita juga harus memahami bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dialami oleh tim kita untuk kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang dianggap orang tidak masuk akal, tapi buat kita adalah justru ini adalah jawaban dari yang kita mau cari. Begitu, Coach Hans. Wow, jadi satu paradigma yang ditanamkan justru bukan mencari jawaban yang benar ya, salah ini oke gitu. Nah, tapi kalau salah menyebabkan kerugian, bagaimana mengatasi resiko-resiko ini, Mbak Sani? Kerugian itu, jadi gini, kadang-kadang paling mudah ya, orang berpikir bisnis itu kadang-kadang adalah gambling. Kita tidak sepenuhnya harus memikirkan itu, bahwa kita harus sudah bisa memprediksi kerugian dan keuntungan dari itu. Ini juga berlaku ketika kita bicara tentang ide. Ketika kita bicara tentang ide, kita juga bisa memprediksi sejauh apa sih kegagalan yang akan terjadi. Sebesar apa damage yang akan kita temui gitu. Ketika kita memutuskan mengambil alternatif itu, bukan berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap alternatif itu dong, tapi ketika kita memutuskan alternatif itu, maka kita sebagai pemimpin sudah bisa menghitung bahwa oke, terburuk nih anak bisa nangis nih di tengah lapangan karena salah, kasarannya begitu. Terburuk saya akan rugi sekian rupiah nih kalau saya harus mengeluarkan ide itu, karena alatnya mahal atau mungkin karena bisa gagal dan penonton kecewa. Hal-hal kayak gitu menurut saya bisa diprediksi. Dan itu peran besar pemimpin untuk bisa mengukur hal itu, Coach Hans. Alright. Nah, so bagaimana melibatkan tim yang utamanya anak muda ini untuk berani berpikir di luar zona nyaman mereka? Ya kan, apalagi usia 19, 20 ini kan, saya nggak tahu yang sekarang ya, tapi zaman saya usia segitu masih main-main nih, Mbak Sani. Nah, gimana Mereka membuat masih anak main-main yang sih sekarang. memang kerjaannya main-main gitu ya. Jadi gimana membuat anak yang orang bilang sih nggak serius lah, belum siap masuk dunia kerja, belum siap mimpin apalagi. Nah, so bagaimana tips dan triknya untuk membuat mereka ini menjadi confident dan punya tanggung jawab lebih dari anak seusianya? Bagaimana yang Anda lakukan selama ini? Ya, saya itu punya pemikiran ketika anak-anak itu sedang bermain, sebenarnya mereka sedang memimpin dirinya sendiri ya. Tapi ketika kita bicara tim, bukan bicara individu, proses berpikirnya kan berbeda. Pemimpin memang punya peran utama dalam mengolah atau mensinergikan sebuah tim itu. Cuman kesalahan sederhana, Coach Hans, seorang pemimpin yang punya tim-tim kreatif, cuman anak-anak brilian, anak-anak yang mungkin
sederhananya lincah ya dalam bertutur kata dan berpikir, itu adalah pemimpin itu umumnya mereka kebanyakan tidak mau mendengar. Mereka berpura-pura mendengar, mereka mungkin body language-nya menyatakan dia mendengar, tapi sebenarnya dia itu keras kepala, dia yakin bahwa idenya sendiri yang benar. Bahwa aku tidak cukup yakin dengan apa yang mereka sampaikan, sehingga secara tidak sadar pemimpin itu tetap memutuskan sesuatu berdasarkan pemikiran dia sendiri, bukan berdasarkan pemikiran orang. Jadi ketika kita bicara dengan anak-anak muda, kita harus, kunci utama kita adalah bagaimana kita mendengar dengan benar. Mendengar itu adalah skill paling sulit dari skill-skill yang lain. Listening itu adalah sebuah skill yang paling mahal. Di atas, saya tidak mendiskreditkan skill yang lain sulit, skill untuk berbicara di depan umum, skill yang lain-lain juga sulit. Tapi skill mendengarkan itu tidak mudah dan tidak banyak terutama orang. Karena melawan ego sih ya masalahnya ya. Jadi kalau teknik mendengarkan, benar, teknik mendengarkan kita bisa bicara lah, kita bisa belajar ya gimana kita posisi bahasa tubuh. Tapi yang tadi saya tangkap dari Mbak Sani itu tekniknya mungkin benar, bahasa tubuhnya, pilihan katanya mungkin benar karena udah belajar, tapi mindset di kepala kita ini ternyata yang memblok kita, gitu ya, yang menahan kita tidak bisa mendengar dengan baik meskipun kita mendengarkan. Ini pukulan yang penting, saya juga merasa perlu evaluasi apakah selama ini saya seperti itu. Thank you Mbak Sani. Dan hopefully yang lain juga, teman-teman yang lain juga bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Mbak Sani. Oke, silakan Mbak, lanjut lagi. Ya, jadi penting sekali, saya perlu tekankan lagi, menggarisbawahi bahwa untuk punya skill listening, tetap itu butuh praktis. Tetap butuh waktu untuk kita memahami, oh ini saya mendengarkan yang salah, oh ini saya memutuskan yang salah, oh ini saya mendengarkan yang tepat. Jadi dalam sebuah proses mendengarkan itu, bayangkan kita tidak mendengarkan satu orang, kita mendengarkan the whole team. Dalam satu meeting kita punya 10 orang, kita mendengarkan 10 orang yang ada di situ. Dan itu dibutuhkan kemampuan pemimpin untuk bisa mendengarkan ide-ide cemerlang yang bisa kita kaitkan dengan ide awal. Karena kita nggak bisa dong duduk dalam meeting, terus oke, saya mau ide apa ya? Kosong, tidak ada konteks. Nah, orang pemimpin pasti butuh konteks untuk dimunculkan dalam sebuah tim. Nah, ketika konteks itu sudah ada, nah itu skill kita untuk memastikan ide mana dari 10 orang ini yang memang akan empower konteks awal ini, yang akan kita pilih sebagai pemimpin, mana yang match dengan konteks ini, dan konteks ini akan jauh lebih brilian dengan ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan sebagai pemimpin sebelumnya. Dan itu tidak mudah, Coach Han. Saya tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang kita bisa dapatkan dengan membalik telapak tangan, tapi itu adalah waktu yang membuktikan kemampuan-kemampuan kita di listening. Oke, right. Jadi semua skill ternyata kita juga perlu belajar dari sini. Nah, Mbak Sani, memang kan belajar nggak mudah gitu ya, tapi how did you learn? Ada mentornya kah? Atau ada training-trainingnya kah? Atau Anda belajar sendiri? Kayak gimana sih? Saya, terus terang, saya learning by doing, tipe orangnya. Saya bukan anti sekolah, saya pengen sekali sekolah. Saya dari dulu pengen punya cita-cita sampai S2, sampai S3. Tapi saya suka dimarahin sama Mas Astro. Jadi ketika saya pernah izin, Mas, saya pengen S2 nih. Kata dia gini, kamu tuh sudah S5, ngapain kamu pakai S2? Jadi semua ini saya dapati ya seiring saya berjalan, pengalaman yang saya alami ini yang paling mahal yang saya lakukan. Cuman memang yang paling penting adalah kita tahu mana highlight yang kita harus pelajari, mana yang keputusan saya yang salah, mana keputusan saya yang benar, itu setiap hari selalu saya evaluasi. Mana yang saya merugikan, keputusan saya merugikan, mana keputusan saya yang sangat brilian, itu saya selalu evaluasi. Dan termasuk
saya yang saya tipe pemimpin yang jelas. Ketika benar saya puji, ketika salah saya marah. Saya bukan tipikal juga yang menahan, oh saya nggak boleh marah supaya anak-anak saya nggak ketakutan, saya bukan tipe yang seperti itu. Karena buat saya, ketika mereka melakukan sesuatu yang tepat, saya puji, ketika melakukan yang salah, saya marahi, mereka jadi belajar bahwa, oh this is wrong, this is right. Oh ini maksud ini yang saya harus benahi, ini yang saya tidak boleh ulangi. Karena kalau saya tidak berkomunikasi dengan baik terhadap mereka, mereka tidak akan belajar juga apa yang salah, apa yang benar di masa depan. Jadi bola salju itu tidak akan bisa membesar kalau pelajaran-pelajaran itu tidak saya tanamkan berdasarkan waktu. Begitu, Coach Hans. Oke, good, thank you. Wow, ya jadi saya catatannya juga udah mulai penuh nih Mbak Sani ya. Sebentar lagi mungkin teman-teman banyak obrolan kayaknya ya. Teman-teman mungkin silakan masukkan ke chatboard ya karena waktu masih ada 20 menit kurang lebih, jadi silakan mulai nanya gitu ya. Jadi supaya waktunya ada waktu dibacakan. Tapi sebelum saya mulai bacakan pertanyaan Mbak Sani, kita pernah cerita pada waktu itu yang saya juga terkesan bahwa Mbak Sani punya ambisi pribadi untuk menginspirasi lebih banyak wanita untuk bisa memimpin gitu ya. Can you share a little bit about that? Oke, saya mungkin sedikit cerita bahwa ketika saya mengelola bukan liga ya, sebuah perusahaan yang memang tidak cukup umum di Indonesia, saya yang saat itu juga kita punya hubungan baik dengan Amerika, dan saat itu saya terpilih, saya di interview khusus, saya diminta untuk bergabung dengan 16 wanita di seluruh dunia yang juga diseleksi, yang punya background tentang olahraga, bukan atlet tapi punya background olahraga, untuk bertemu, berkumpul, saling berbicara di Amerika Serikat. Saat itu tahun 2012, program yang memang diinisiasi oleh Hillary Clinton, istri dari mantan Presiden Amerika Serikat, yang sempat maju jadi presiden dan kalah oleh Trump. Saya punya fotonya sama Hillary, jadi saya cukup sedih. Seharusnya saya punya fotonya sama Presiden Amerika, tapi tidak terjadi. Di sana saya bertemu dengan wanita-wanita hebat yang sangat menginspirasi, dan saya belajar sangat banyak, tidak hanya tentang bisnis di sana, tapi tentang bagaimana peran seorang wanita itu bisa mengubah banyak hal di dunia gitu. Jadi waktu itu secara program saya memang punya waktu bekerja di Under Armour di Baltimore. Saya bertemu dengan eksekutif mereka, tapi majority orang yang saya temui adalah perempuan-perempuan. Jadi di situ saya terinspirasi, saya tersentuh bahwa betul saya sebagai pemimpin wanita tidak boleh sederhananya bersembunyi. Saya sebagai pemimpin perempuan justru harus punya peranan untuk bisa menginspirasi perempuan lain bahwa mereka juga mampu demikian. Karena pemimpin perempuan itu banyak sekali halangan dan kendala. Paling utama adalah psikologis. Psikologis mereka yang mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya punya anak, saya ada keluarga, suami saya belum tentu menyetujui. Itu banyak sekali distraction karena saya tidak bisa menyalahkan. Secara background, budaya kita itu disampaikan atau tidak disampaikan memang menunjukkan hal demikian sehingga mereka terintimidasi. Tapi yang perlu saya tekankan, mumpung ditanya tentang itu, dan saya yakin di sini partisipannya juga banyak perempuan, bahwa menjadi feminis atau menginspirasi perempuan itu bukan anti pria. Bahwa feminis itu adalah empowering another woman. Bahwa mereka juga bisa hidup bahagia dengan keputusan mereka. Apakah dia akan terus jadi pemimpin di perusahaan, ataukah dia akan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, itu adalah keputusan dia. Tapi
tanggung jawab terhadap keputusan itu. Jangan sampai memutuskan bekerja, nangis-nangis, nggak punya waktu sama anaknya. Berarti dia nggak bertanggung jawab terhadap keputusannya. Atau sebaliknya, memutuskan menjadi ibu rumah tangga, tapi dia cemburu, teman-temannya punya waktu lebih banyak bergaul dengan teman-teman di luar sana. Itu adalah sebuah keputusan yang diambil sendiri oleh para perempuan yang harus dipahami, yang harus yang harus dimengerti, dan dia harus jalani sesuai konsekuensi atau resiko yang dia pilih. Jadi saya pengen memang coach mulai saat itu dari 2012 saya lebih banyak waktu mendedikasikan untuk setidaknya muncul seperti ini, mengisi webinar atau apapun lah, itu saya setidaknya bisa menginspirasi banyak perempuan. Yap, Gitu. ya. Jadi paling penting yang saya tangkap, perempuan jangan sembunyi karena keunggulannya banyak gitu ya. Dan ini mudah-mudahan ini banyak tim Bara Coaching juga yang perempuan-perempuan hebat. Iya. Ada Mbak Mbak Kevin, Rita, Mbak Lisa. Jangan sembunyi ya. Ayo kita hajar semuanya. Mbak Sani, ada beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya saya bacakan apresiasi dari Pak Kuntana dulu. Luar biasa sharingnya Kak Sani, authentic dan encouraging. Thank you. Dari Pak Krista mengatakan good presentation and inspiring. Wow, jadi ternyata bukan perempuan saja nih, laki-laki juga terinspirasi dari sesi kita pagi ini. Pertanyaan dari Bu Ami Wongso, Mbak itu kan banyak buku di background tuh. Ada nggak bukunya orang lain atau bukunya Mbak Sani ya gitu? Belum. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah buku apa yang menginspirasi? Adakah buku yang menginspirasi Bu Sani selama ini? Saya banyak baca buku perempuan. Saya baca buku Arianna Huffington, pemilik koran di Amerika. Saya baca buku Michelle Obama. Saya juga banyak beberapa perempuan-perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan yang saya juga baca. Tapi pada dasarnya saya mungkin paling suka buku sederhananya Simon ya, yang tentang Start with Why. Itu buku Simon Sinek ya, Start with Why. That's a really good book ya. Ya, jadi itu buku yang boleh dibaca kalau belum, tapi kalau sudah ya tinggal diresapi lagi. Oke, ya, Start with Why. Simon Sinek is a good book. Silakan yang belum baca dibaca, dan kalau yang udah diresapi lagi, good. Jadi dipahami lagi gitu ya. Dari Ferry Diasa, Kak, gimana sih metode menjadi pendengar yang baik? Apalagi nih sebagai wanita biasanya ada kecenderungan untuk menjawab kalau pas ada yang ngomong. Nah, gimana caranya bisa jadi pendengar yang baik? Silakan Mbak Sani. Itu pertanyaan yang bagus sih. Saya mungkin secara natural, saya memang pendengar yang baik. Saya suka mendengarkan. Saya dari awal sebenarnya tipe introvert. Saya lebih banyak mendengar daripada berbicara sebenarnya. Tapi saya paham bahwa banyak orang dengan tipe-tipe berbeda yang juga berhasil. Ya, metode yang paling tepat adalah ya praktek. Harus praktek mendengarkan, praktek itu tidak harus saat kita bekerja. Ketika kita di keseharian, ketika mungkin suami kita sedang berbicara, teman kita sedang berbicara, mama kita sedang berbicara, coba praktekkan mendengarkan. Praktek mendengarkan tuh yang penting begini, ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, jangan fokus pada caranya, fokus pada maksudnya. Jadi kadang-kadang orang terdistrak dengan caranya, oh ngomongnya keras, oh aku tersinggung, oh ngomongnya pelan banget, ini panjang banget sih mau ngomong kemana. Tapi fokus pada maksud dia apa. Kalau kita bisa menangkap maksud dengan tepat, maka listening skill kita sudah mulai terasa. Itu mungkin yang prakteknya mulai dari situ menurut saya. Well, tips yang sangat bagus sekali ya. Jadi bukan caranya, tapi poinnya apa kita perlu pahami itu. Fantastic. Dari Pak Steven Yuwono nanya nih, tadi kan sempat di-mention Mbak, ada 11 orang lalu resign semua dan seterusnya ya. Nah, ada halangan apa lagi di awal dan boleh di-share nggak bagaimana supaya keep fighting bisa bertahan dan bisa berkembang begitu pesat? Itu memang ceritanya juga lucu sih Coach Han. Jadi kami ini terbiasa
punya tim yang sangat intens. Jadi memulai di BL dengan 5 orang, keliling ke 11 kota pun itu cuma 5 orang, dan kami menyerap semua pembelajaran itu bersama-sama, jadi senasib sepenanggungan. Ya. Ketika kami menghadapi situasi perusahaan harus membesar, tentu ada kebutuhan untuk menambah orang. Nah, ketika kita menambah orang, kesalahan kami saat itu adalah kami belum mampu untuk membagikan intensitas itu kepada orang lain. Karena kebiasaan. Karena kebiasaan kami saling berbicara 5 orang. Dan kami fokus pada tujuan. Jadi hari Minggu tidak libur, tanggal merah itu nggak sadar kalau itu tanggal merah, tetap kerja. Kami berlima sangat intens di situ. Sehingga 11 orang itu mungkin tidak paham apa isi kepala kita, sehingga mereka berasumsi bahwa mungkin tidak fit in. Nah, ini salah satu saya rasa poin penting. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Karena di sini kami belajar tentang komunikasi. Bahwa komunikasi itu adalah kekuatan penting juga ketika skala ini akan terus membesar. Yang saya pelajari adalah begini, Coach Hans. Banyak pemimpin itu menghadapi situasi yang sulit, tapi dia belum mampu untuk mensederhanakan situasi sulit itu kepada timnya, untuk dimengerti oleh timnya, sehingga dia bisa bergabung dalam situasi sulit itu. Pemimpin harus mampu untuk menyederhanakan sesuatu yang kompleks, menerjemahkan itu sederhana kepada tim sehingga mereka bisa menangkap permasalahannya dan bisa bergabung dalam sebuah permasalahan itu. Saya challenge deh teman-teman yang ada di sini, perhatikan, tidak usah pemimpin, orang-orang aja ketika dia menjelaskan, kalau dia menjelaskannya aja masih rumit, masih membingungkan, bagaimana orang bisa memahami isi kepalanya? Mungkin lebih sederhana lagi. Kadang-kadang pemimpin itu ibarat pesulap. Pesulap kan kita kalau main kartu tuh dibagi nih kartunya nih. Banyak pemimpin yang semakin tim kita mendekat, kartunya semakin dideketin ke dada gini, semakin ditutupin. Supaya mereka nggak tahu. Ini masalah, jadi ini banyak hal ya. Ini kartu ini ibarat masalah, kadang juga ilmu pengetahuan, kadang apapun yang ada di situ, semakin orang pengen dekat semakin ditutup. Sehingga mereka tidak bisa tahu apa kartu ini. Pemimpin itu semakin kita bisa membuka kartu kita, semakin kita bisa menunjukkan kepada mereka. Ini situasi kita, ini permasalahan kita, ini challenge kita. Maka mereka dengan kecerdasan mereka akan menerjemahkan semua kartu yang kita berikan ini dan menjadi part of the team untuk memecahkan permasalahan atau kartu yang ada di tangan kita. Nah, itu mungkin pertanyaan pembahasan tentang komunikasi yang pengen saya sharekan. Karena dulu ketika Mbak Sani sepertinya muted ya, jadi mungkin nggak sengaja termute. Ada yang nge-mute mungkin keklik ya. Ya, saat itu kita itu kartu itu cuma berlima yang tahu. Kami belum cukup, kami dengan kesibukannya saat itu, karena bayangkan 5 orang ke 11 kota di Indonesia ya, Coach Hans, itu kami belum mampu untuk bisa menunjukkan kartu ini ke mereka. Gitu. Dan di situ kami belajar bahwa memang skala itu akan mengubah segala cara kita. Semakin besar skalanya tentu ya semakin tinggi kemampuan komunikasi yang harus kita miliki untuk bisa mengikat atau mengaktifkan tim kita berpikir. Benar. Jadi kalau saya simpulkan, salah satu ijazah untuk naik kelas, bisa mengelola bisnis yang lebih besar, tim yang lebih besar adalah kemampuan komunikasi, gitu ya. Dan itu memang satu hal yang nggak bisa dihindari, karena at the end of the day, business is always about people, dan kemampuan kita untuk working together with people
lepas dari latar belakang bisnis kita, industrinya apa, ternyata adalah kunci untuk bisa berkembang bersama dengan tim kita. Gitu ya Mbak Sani ya. Ya. Mbak Sani, dari Bu Riasari, tanya nih, bisa nggak di-share satu highlight keputusan brilian dan keputusan yang salah yang pernah Mbak Sani buat sebelumnya? Banyak. Saya sampai lupa apa ya. Eh, Aduh, pertanyaan susah banget, Baria. Boleh nggak nanti WhatsApp aja saya kasih jawabannya. Eh, Keputusan yang paling salah deh, yang paling bikin Mbak Sani nggak bisa tidur, tapi akhirnya bisa belajar dari hal tersebut. Mungkin contoh sederhana aja sih, saya nggak mau contoh yang terlalu kompleks. Saya pernah memberi kepercayaan kepada tim saya untuk mengolah sebuah show, yang sederhana aja ya, show, yang saya rasa mereka secara teknis tidak pernah melakukannya. Dan saya punya perhitungan bahwa chance gagalnya ada, karena ada limitasi saat itu. Cuman saya ambil resiko itu untuk kalau gagal pelajarannya ini besar sekali buat mereka. Kalau berhasil, saya yakin mereka ya pasti juga belajar dari situ. Tapi saya percaya kegagalan itu akan membuat dia besar saat itu. Jadi Ya. saya biarkan, mungkin tadi kalau nonton video, ada layar screen besar yang jatuh dari atas ke bawah. Itu kita terinspirasi Olimpiade di China, yang alat mereka gunakan itu harganya 5 miliar, kami cuma punya budget 25 juta. Jadi kebayang ya, jadi kebayang. Dulu sebelum itu berhasil, kami pernah mengalami fase yang itu layar not even turun. Jadi acara sempat stuck, acara sempat berhenti, dan itu tim saya sampai nangis karena merasa malu gitu gagal. Cuman keputusan itu memang saya ambil karena saya percaya kegagalan saat itu yang saya tidak inginkan. Saya percaya dia akan mengupgrade tim saya untuk lebih berani dan mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan. Karena mereka jadi menyadari bahwa mereka tahu, mereka punya rasa malu kalau acara itu gagal. Mereka tahu sememalukan ini loh kalau acara gagal. Dan itu aku harus lebih jauh maksimal dalam mengambil langkah eksekusi. Jadi mungkin itu sederhana aja, tapi saya yakin tidak banyak orang mau mengambil resiko itu. Dan saya bersyukur karena Mas Azrul, Pak Dahlan juga tipe orang yang membebaskan kita untuk melakukan banyak hal. Pesannya cuma satu, yang penting kantornya jangan dibakar, terserah mau ngapain aja silahkan, selama nggak dibakar, nggak dimarahin. Jadi saya juga punya keleluasaan untuk membiarkan mereka bermain-main, begitu sih. Oke, good, thank you. Wah, tanpa sadar tinggal 2 menit lagi ya, jadi masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa kebaca semuanya atau kejawab semuanya, tapi saya bacakan, cuman mungkin nggak dijawab ya karena udah terjawab dari sebelumnya. Ada Pak Yatno ya, Pak Yatno yang mengatakan mengapresiasi Kartini masa kini sebelumnya dan menanyakan bagaimana menyatukan ide dengan cara enjoy tapi berkualitas. Ini kita nggak perlu jawab lagi Pak ya, udah dibahas tadi. Lalu ada dari Bu Esther dan Bu Esther mengatakan bagaimana supaya bisa menjadi perempuan yang mengambil tanggung jawab lebih besar. Saya pikir juga udah dijawab, tapi thank you atas pertanyaannya. Dari Bu Merita Usman menanyakan bagaimana wanita bisa memposisikan diri termasuk menjadi pemimpin para laki-laki. Saya pikir juga sudah sangat jelas. Nah, satu pertanyaan yang saya atau mau dijawab Mas? Enggak, kayaknya perlu bikin forum khusus konteksnya tentang perempuan. Saya nggak boleh masuk nanti. Pertanyaannya banyak perempuan. Ya, nanti saya nggak boleh masuk kalau yang itu. Hostnya mestinya bukti aja nanti. Tapi satu pertanyaan terakhir yang mungkin kita bisa ambil. Mbak, sebagai leader yang outspoken, gimana mengatasi penolakan, mungkin kemarahan atau sakit hati para bawahan? Boleh sharing nggak? Kemarahan atau sakit hati para bawahan. Begini, kita itu tidak pernah bisa mengkontrol orang bersikap terhadap kita. Bahkan mungkin kita berupaya baik sekali sama orang itu, ketika orang itu punya mindset yang salah,
ya responnya, output-nya pasti juga berbeda dengan pemikiran kita. Sebagai pemimpin, kalau tips saya, yang paling penting adalah kita melakukan cara komunikasi yang tepat, kita punya empati dan simpati yang tepat, tidak kurang tidak berlebihan, itu sudah merupakan tanggung jawab kita. Selepasnya itu di luar kontrol kita. Saya cukup konsisten, Coach Hans, ketika saya sedang marah. Bahasa tubuh saya marah, mimik muka saya marah, nada saya juga marah, tapi saya melihat bagaimana reaksi dia ketika marah. Saya marah. Apakah dia memahami maksud saya, ataukah dia hanya melihat cara saya marah? Itu bagian kompleksitas kita ya sebagai pemimpin. Nah, ketika saya melihat, saya menilai reaksi apa yang dia keluarkan, saya selanjutnya ketika proses itu sudah selesai, saya akan dekati dia, saya akan bicara sama dia. Saya mohon maaf ya, kalau cara yang Mbak Sani lakukan salah. Tapi maksud saya A, B, C, D, E. Oke. Ketika dia respon terhadap marah saya juga baik, saya berterima kasih. Terima kasih ya, respon Anda ketika saya marah itu proaktif. Saya suka. Saya akan kasih tahu dia, sehingga dia akan mengulangi respon positif itu, dan kita berdua akan sama-sama enak. Jadi itu yang harus konsisten kita lakukan. Terlepas sudah baik apapun kita, dia output-nya salah, itu bukan tanggung jawab kita, itu di luar kontrol kita. Tapi kontrol kita adalah mengkomunikasikan, mengajari dia bagaimana memberikan respon yang baik, bagaimana menyerap sesuatu yang baik, seperti itu. Oke, wow, ya. Jadi kita waktunya nggak pernah cukup nih kayaknya, tapi kita harus akhiri session Mbak Sani. Setelah ini kita akan belajar lagi dari 3 speakers untuk diskusi panel Mbak Sani. Atas nama tim Baro Coaching dan tim Leadfest, thank you atas waktunya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga semakin maju, menginspirasi pemimpin wanita dan pemimpin pria di seluruh Indonesia. Thank you Mbak Sani ya. Sama-sama. Alright, guys, stay tune karena sebentar lagi kita akan ada diskusi panel dengan 3 speakers kita yang sudah hadir hari ini. Oke, silakan bersiap-siap. Kita akan ambil waktu break sebentar, kurang lebih 3 menit untuk membuat Anda punya waktu catat pelajaran-pelajaran tadi, kemudian menyiapkan lagi pertanyaan untuk Ibu dan Bapak yang akan menjadi speaker kita. 3 menit lagi kita mulai ya, jam 11.05 tepat kita akan mulai session kita selanjutnya. Silakan.